Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uria. Saya hari ini akan menjadi moderator podcast Pejuang Sukses. Tema kita kali ini yaitu tentang seni tari. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang guru seni dari SMK NU Kapolongan dan juga merupakan dancer profesional. Kita sambut narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Kak. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu agar sahabat podcast Pejuang Sukses ini tahu. Oke, perkenalkan, nama saya Chandra Dayatilo. Saya adalah lulusan dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dan saya juga termasuk ke dalam jurusan seni tari dan program studi saya adalah di bidang seni budaya. Panggilannya nama? Chandra aja. Kak Chandra. Iya. Oke. Kan kakak tuh ngambil jurusan seni tari gitu ya. Kenapa mau ngambil jurusan seni tari gitu? Kebetulan itu adalah salah satu hobi saya dari dulu. Dari usia TK, usia 5 tahun mungkin ya. Usia 5 tahun saya menggeluti baru pertama kali nari itu di usia TK itu di 5 tahun sampai sekarang usia 25 tahun. Itu kemungkinan berarti 20 tahun berkarir saya dalam bidang tari. Dan kalau misalkan kenapa dibilang saya memilih jurusan tari, mungkin karena emang dari sananya mungkin ya, karena satu udah senang sama dunia tari juga dan memang dari orang tua mensupport, ya alhamdulillah jadi sampai detik ini saya masih bisa menari. Kakak itu pernah mendapat komentar negatif nggak sih tentang laki-laki itu suka nari gitu? Untuk mengenai komentar yang negatif mungkin banyak ya, ada saja mungkin ya, ada saja. Cuman mungkin saya tanggapinya lewat prestasi. Jadi kenapa saya bilang lewat prestasi? Karena mungkin banyak sekali orang yang mengatakan bahwa ngapain sih lo ke cowok nari gitu, lo cowok tuh harusnya main bola kayak apa kayak. Saya selalu bilang ini berkat dari Tuhan. Tuhan yang ngasih ini ke saya. Makanya kenapa sih saya bertahan sampai saat ini ya karena Tuhan. Karena lewat itu juga saya bisa berkunjung ke luar negeri dengan gratis mungkin karena dibiayai oleh pemerintah sini. Terus di sana pun kita menampilkan tarian-tarian yang saya ciptakan juga gitu. Jadi mulai dari situ kayak saya mulai percaya bahwa oke, terima kasih Tuhan udah ngasih berkat ini ke saya dan saya manfaatkan. Kalaupun misalkan memang ada orang negatif berpandang negatif ke diri saya, ya saya suka aja kok. Lagian saya punya bakat yang kenapa nggak dikembangin. Sebenarnya di jurusan seni tari itu kebanyakan cewek apa cowok juga banyak Pak? Sebenarnya 80% itu cewek. Kalau untuk di jurusan seni tari sendiri itu 80% cewek. Tapi ya selebihnya cowok gitu. Tapi bukan berarti cowok juga, kemarin kita juga belajar di dunia tari itu. Kalau kita seorang laki-laki ya kita belajar di tarian laki-laki juga. Jadi tarian itu sebenarnya tidak hanya untuk perempuan saja. Jadi tarian itu banyak sekali. Laki-laki juga bisa ada tariannya, kayak misalkan di dalam jaipongan juga ada tarian untuk laki-lakinya, atau misalkan di dalam Batak juga, atau tarian-tarian dari Kalimantan itu banyak tarian-tarian peperangan. Itu juga sama harus dilakukan oleh penari laki-laki. Seperti itu. Berarti semisal ya kayak ada orang tua yang tidak mensupport anak laki-lakinya itu masuk ke dunia tari, itu gimana Kak tanggapannya? Sebenarnya kalau untuk masalah orang tua itu kembali lagi ke diri dia masing-masing. Jadi ketika dia tidak disupport oleh lingkungan sekitar, dia bisa cari lingkungan lain. Contoh misalkan ada temennya yang satu frekuensi mungkin atau satu jalan sama dia, mengerti dia, yang tahu posisinya dia. Kalaupun misalkan orang tua tidak mensupport, ya it's okay, tidak masalah sebenarnya. Kalaupun misalkan kayak orang tua jadinya ngumpet-ngumpet, misalkan kalau latihan atau apa segala macam, ya at the end of the day pasti yang namanya orang tua kan pasti mengerti. Oh anak saya, dulu juga saya pernah ditentang
sama orang tua saya waktu zamannya SMP, ngapain sih? Karena dari dulu saya menari itu dari usia kecil ya, maksudnya dari kecil saya menari. Mungkin orang tua juga pasti tahu perkembangan anaknya seperti apa. Kalaupun, dan puji Tuhannya orang tua saya itu tipikal orang tua yang awareness sama lingkungan. Jadi oke, lu tuh senang di dunia ini, boleh lo menggeluti dunia ini asalkan kalau misalkan mau terjebur di dunia itu jebur sekalian. Jadi makanya kenapa support system tuh memang sangat penting. Kalaupun misalkan dia tidak dapat dari keluarga, ya it's okay, ada lingkungan lain gitu. Jangan kecewa gitu. Iya, jangan berputus asa kalau misalkan memang kalau misalkan lingkungan lain tidak mensupport diri kamu, cari lingkungan yang lain. Oke, baik. Nah, mengenai jurusan seni tari itu ya kayak hal apa saja yang dipelajari di jurusan seni tari? Apakah menari saja atau ada yang lain gitu? Oke. Kalau sepengalaman saya waktu saya belajar dan kuliah di jurusan seni tari itu sendiri, itu kita mulai dari olah tubuh. Jadi olah tubuh itu kasarnya kita mengolah badan kita. Jadi kayak semacam yoga atau stretching gitu. Jadi badan kita tuh benar-benar diolah, yang tadinya misalkan nggak bisa berbagai tarian, kita olah lagi itu terus. Kalaupun misalkan dibilang hanya menari saja, itu enggak. Di jurusan tari tuh kita belajar juga kok tentang cara tata penulisan itu yang bagaimana, terus kita belajar tentang ilmu sosial juga seperti apa. Jadi memang kebanyakan 80% itu memang kita lebih ke praktek, tapi 20% itunya sendiri ya kita tetap belajar cara menulis untuk skripsi itu bagaimana, atau misalkan cara bertata bahasa itu seperti apa, itu juga tetap dipelajari. Itu. Berarti ada hal lain gitu ya? Iya, pasti. Dan bukan hanya menari saja sebenarnya, termasuk kayak kita merias diri itu untuk kepentingan menari juga itu dipelajari, ada mata kuliahnya. Terus kayak bikin kostum atau bikin baju juga ada mata kuliahnya juga. Terus kayak pokoknya sebenarnya banyak, cuman memang kita karena di kuliahan saya itu adalah lebih fokusnya ke prakteknya, jadi kebanyakan prakteknya gitu. Nah, mengenai lulusan dari jurusan seni tari itu peluang kerjanya kemana, Pak? Oke, untuk jadi peluang kerja sendiri sebenarnya kalau untuk sekarang itu bisa jadi kemana aja. Kenapa saya bilang bisa jadi kemana aja? Karena yang namanya fresh graduate itu pasti kayak teman-teman saya juga banyak yang kerjanya di bank, tapi jadi Sabtu minggunya tetap menari gitu. Jadi kalau misalkan kita di kota atau dulu saya pernah tinggal di Bandung itu, jadi setiap Sabtu minggu itu kita menari entah itu di hajatan orang atau misalkan di tempat-tempat acara-acara seperti itu. Jadi kita tuh bukan kalau misalkan untuk peluang kerjanya sendiri sebenarnya tergantung kitanya mau kemana. Kalaupun misalkan pengen jadi guru tari saja ya it's okay, nggak apa-apa. Atau misalkan hanya untuk menjadi pelatih tari saja it's okay. Itu pun dulu saya tuh sebenarnya tidak ada cita-cita untuk jadi tenaga pengajar. Tidak ada cita-cita untuk menjadi tenaga pengajar, tapi karena memang lingkungan di sini itu tidak terlalu mendukung mungkin atau tidak terlalu mensupport, kita tuh kalau di kota-kota besar mungkin bisa berdiri kalau misalkan kita hanya menjadi seorang penari, tapi kan kalau kita tinggal di kota-kota kecil belum tentu bisa karena kebutuhannya juga berbeda. Kenapa nggak pindah ke kota aja? Itu kalau misalkan masalah kenapa saya tidak pindah ke kota, itu pertama saya pengen, awal tujuan saya kuliah itu saya pengen mengembangkan. Jadi ketika saya udah dapat ilmu dari perkuliahan, saya kembangkan di daerah saya sendiri. Meskipun pada kenyataannya memang daerah saya sendiri juga tidak terlalu respectful, tapi saya selalu percaya apapun sesuatu yang positif nanti juga datang ke kitanya juga positif. Dan sekarang puji Tuhan, sampai sekarang saya tidak pernah mencari-cari kerjaan dan rezeki itu selalu aja datang ke diri saya, karena mungkin dari dulu saya menanamnya apapun yang terjadi,
kalau misalkan kita selalu melakukan hal yang positif, nanti juga datang ke kita yang positif juga. Itu. Berarti kakak ini punya impian pengen menumbuhkan daerah sendiri dulu ya? Iya. Karena kita kalau misalkan bukan diri kita sendiri atau putra daerah itu sendiri yang menumbuhkan, mau siapa? Kalaupun misalkan kita belajar di kota orang, atau misalkan kita belajar atau untuk kuliah di kota-kota besar, itu ujung-ujungnya pasti daerah kita apa ya, kalau misalkan dibilang tertinggal ya tertinggal, tapi kalau bukan kita mau siapa lagi gitu. Jadi kalau bukan kita sebagai putra daerah yang asli daerah itu sendiri, mau siapa lagi yang mau mengembangkan? Sementara kayak saya juga mengambil penelitian atau penciptaan karya tuh tidak apa ya, nggak tahu kenapa selalu bersumber dari Indramayu. Nggak tahu kenapa. Jadi feelingnya tuh kayak oke, ketika saya menciptakan suatu tarian yang bentuknya kontemporer atau apapun, saya tuh pasti pikirannya tentang Indramayu punya apa nih. Kita explore. Jadi biar orang-orang luar tuh tahu, oh Indramayu itu punya ini loh gitu. Dan itu cita-cita saya. Jadi cita-cita saya itu mengenalkan budaya yang mungkin orang lain belum tentu tahu, jadi tahu. Gitu. Semisalkan nih kayak kakak tuh dapat panggilan beasiswa ke luar negeri, itu diterima apa tidak? Kalau untuk membicarakan itu sebenarnya waktu itu saya ada tawaran untuk ke Mesir, karena di sana ada beasiswa dan untuk mengajarkan tarian Indonesia di sana. Dan kebetulan pada saat itu pikiran saya bergejolak ya, karena satu sisi saya juga pengen kuliah, apalagi itu dikasih beasiswa dari lembaga, dan saya pun mungkin tertarik, tapi satu hal yang saya tidak bisa mengambil itu adalah permasalahan orang tua. Saya tidak mau untuk kasarnya orang tua semakin tahun semakin menua, dan saya tidak mau kehilangan momen itu. Benar banget sih ya. Iya. Yang namanya kita rezeki itu kita bisa udah dapat sendiri dari rahmat Tuhan, tapi yang namanya waktu kita nggak bisa dibeli. Ketika kita contoh misalkan ketika kita lagi di luar negeri atau di luar kota, oke, misalkan orang tua senang ngelihat anaknya sukses atau ngelihat anaknya lebih berkembang lagi, tapi satu sisi kita juga gak mau menutup kemungkinan bahwa orang tua kita di rumah tuh semakin tua dan kemungkinan butuh bantuan, apalagi misalkan kayak orang tuanya ya, yang punya riwayat penyakit apa segala macam, itu mungkin kayak lebih deep aja kalau misalkan kita tidak merawat orang tua. Dan itu alasan pertama saya ketika ada beasiswa dan saya menolak. Kan sekarang kakak nih mengajar di SMKN Kapolongan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan minat siswa terhadap seni tari? Oke, kalau misalkan itu mungkin dari karya kita sendiri. Jadi bermunculnya itu dari karya kita sendiri. Jadi apa yang saya ciptakan melalui karya tari itu mungkin kalau misalkan ditumbuhkan untuk minat dari masyarakat atau misalkan dari siswanya itu sendiri, itu ketertarikannya mungkin dari karya. Ketika saya menampilkan suatu karya-karya yang memang makanya kenapa saya selalu bilang kita tuh sebagai manusia tuh harus berkembang, karena biar gimana pun selera orang tuh pasti berbeda. Makanya saya selalu mengikuti pada zamannya. Jadi meskipun kita beranjak dari tarian-tarian daerah ya, karena di sini ada lingkungan sekolah, dan saya pun pasti nge-push anak-anak buat cinta dulu sama daerahnya sendiri. Nah, cuman kita rubah konsepnya itu jadi modern. Jadi dalam artian kamu bisa pakai tari tradisional dasarnya, tapi kita remix, dan itu kayak menjadi sesuatu hal yang baru buat anak-anak zaman sekarang. Dan kita pun misalkan yang tadinya kita hanya tahu, oh seni tari itu hanya menggunakan gamelan, oh seni tari itu hanya menggunakan busana begini. Nah kita remix,
kita ambil sisinya dari misalkan tradisi apa kita ambil, terus kita remix, kita bikin sendiri menjadi sesuatu karya yang baru. Jadi makanya kenapa saya selalu melihat keluar. Jadi tidak lo tradisi harus begini enggak. Tradisi itu bisa dikembangkan, tradisi itu bisa mengikuti zaman, tergantung kitanya mau bikin sesuatu yang bagaimana gitu. Nah kan mungkin di sini ada yang belum bisa menari, masih kaku gitu ya kayak. Ada tips nggak sih biar bisa nggak kaku lagi saat menari? Oke, tipsnya itu tadi saya bilang kalau misalkan menari itu yang dijual atau yang dilihat itu adalah tubuh kita sendiri, ya. Dimana yang namanya menari itu yang dijual itu tubuh kita. Makanya kenapa saya bilang ketika kita belajar menari itu yang dilakukan pertama adalah olah tubuhnya dulu. Semakin kita sering olah tubuh dalam artian mengolah badan kita, pengen gerakan seperti apa atau pengen tarian yang bagaimana, kalau misalnya kita sering melakukannya atau terbiasa melakukannya, nanti juga pasti bakal bisa gitu. Bisa nggak sih belajar nari itu tanpa guru? Oh bisa. Saya pun kebetulan dari dulu, dari zamannya saya SD TK itu saya tidak diajarin, bahkan SMP tidak diajarin, bahkan sayanya yang mengajarkan teman-teman saya untuk menari. Jadi tipsnya adalah sebenarnya minat kitanya seberapa besar sih pengen menunjukkan bahwa ini saya bisa menari, itu tergantung kitanya. Nah kalau misalkan teman-teman di sini bilang bisa nggak kalau misalkan tanpa guru, bisa, tapi memang prosesnya lama. Beda halnya dengan ketika kita ada guru atau ada tenaga pengajar yang memang sudah tahu prosesnya, sudah tahu tekniknya bagaimana cara menari, itu pasti akan lebih cepat. Itu yang perbedaannya itu hanya di waktu. Jadi kalau misalnya kita belajar sendiri mungkin bisa, tapi tidak secepat ketika ada gurunya yang mengajarkan. Nih kalau ada gurunya kan pasti ada metodenya. Bagaimana dia cara melatihnya atau bagaimana dia feelnya harus dapat seperti apa. Sementara kalau misalnya kita belajar sendiri, itu kan kita yang mencari sendiri. Jadi seperti itu. Bisa kok, masih bisa berarti ya. Iya. Nah terima kasih Kak untuk waktunya. Sekian. Untuk kalian yang ingin tanya-tanya tentang Kak Chandra ini bisa melalui sosmednya, nanti ada di deskripsinya. Dan untuk